tadi kita habis dikasih tugas tambahan dari Bu Guru. Tiara sama Intan rela ngelakuin apapun demi ngejaga perasaannya Naila. Sementara aku cuma bisa berdiri di sini, cuma bisa ngeliatin. Tapi sekarang aku nggak bisa diem kayak gini aja. Aku harus bongkar semua kebusukannya Dewi. Terus Tiara gimana? Iya Ma, tadi aku juga dikasih tugas tambahan dari Bu Guru. Oh gitu, barusan tadi Mama tuh mau nanya sama temen kamu. Udah pergi kayaknya. Ya udah, kalau gitu kita pulang yuk. Iya Ma. Bu, Ya Ma? saya udah tahu siapa orang yang Ibu cari. Namanya Dewi. Oh, di mana tempat tinggalnya Mas? Saya tahu Bu, saya bisa antar kalau Ibu mau. Boleh? Nah, saya order taksi dulu ya Bu ya. Nggak usah Mas, pakai mobil saya aja. Boleh Bu. Iya, halo? Wanita yang menjual rumah ke lu barusan bertemu seorang pria. Seorang pria? Siapa dia? Gue juga nggak tahu. Tapi dia sebut-sebut nama lu, soalnya nggak begitu kelihatan. Ya udah kalau begitu, beresin aja mereka. Siap. Siapa pria ini? Kak Dewi? Maya, gimana? Ada kabar soal Tiara? Belum Kak. Belum ada kabar soal Tiara. Kak Naila tuh ya, terlaluan. Tapi aku yakin Kak, aku bisa dapetin Tiara secepatnya. Hal itu harus terjadi. Pasti. Apa jangan-jangan Naila berhasil mendapatkan uang untuk membiayai sekolah anak-anaknya? Enggak, itu nggak mungkin Kak. Tadi kan Naila lihat sendiri. Pas Mirza datang ke sini, dia itu mohon-mohon sama aku. Supaya aku bayarin sekolah anak-anaknya. Tapi tahu apa yang aku lakuin? Aku tolak. Tindakan kamu sudah tepat, Maya. Ya Kak, Kak Naila itu memang orang yang keras kepala. Aku tahu dia sebenarnya nggak ada uang untuk ngebiayain anak-anaknya sekolah. Tapi dia tuh terlalu gengsi buat menghubungi aku. Papa rindu sama kamu, Nak. Kamu sekarang lagi apa? Papa harap kamu segera sadar kalau rumah ini tempat terbaik untuk kamu. Kak Naila itu besar kepala ya sekarang. Mentang-mentang dia dapat kasih sayang dari Intan dan Tiara, sekarang dia jadi egois. Ya wajar aja sih. Naila itu kan memang ibunya. Pastinya dia jadi egois demi mendapatkan kedua anak-anaknya bisa tinggal sama dia. Maya. Tapi nggak gitu Kak caranya. Mas Ardi itu kan juga kangen sama Tiara. Kak Naila tuh udah bersikap nggak adil sama Mas Ardi. Mai,
Kamu janji sama Mas, kamu mau bawa Tiara ke sini. Sekarang mana Tiara? Gak hari ini, Mas. Besok aku janji, besok maksimal. Mas, tenang Mas, aku pasti cari. Tiara pasti balik. Ada apa ini, Mas? Bu, saya periksa dulu ya Bu ya mesinnya. Iya, Mas. Sebentar Bu. Ngebut Ron. Iya ini udah ngebut nih. Jangan bikin panik, nanti warga curiga. Diam lu. Diam. Dia kemana ya? Apaan ini? Kamu siapa? Diam. Udah diam. Diam kamu. Dewi, apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan? Kamu menuduh aku membakar rumah yang kamu beli dari saya. Ya, memang sebenarnya saya mau menuntut kamu karena kamu sudah menjual rumah dengan kabel listrik yang rusak. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya kerjasama sama orang yang menjadi musuh saya. Bagaimana kamu tahu? No, itu nggak penting. Yang penting adalah kamu harus tahu ini adalah peringatan buat kamu. Kalau kamu berani coba-coba lagi, lihat aja. Sampai kamu berbuat yang aneh-aneh, kamu berani coba-coba, bukan cuma rumah kamu yang saya bakar, tapi kamu juga saya bakar di dalam rumah kamu. Paham kamu? Tolong, Wi, jangan lakukan apapun pada saya, Wi. Saya tak akan mengganggu kamu. Oh iya, kalau begitu, biar kaki tangan saya mengawasi di dalam rumah ini selama 24 jam juga. Sampai apa, Wi? Sampai saya menikah dengan pacar saya, Ardi. Oke? Denger ya, kamu harus nurut apa kata bos Dewi. Paham loh. Akhirnya Putri Anna dan Putri Elsa bersama kembali dan mereka bahagia di kerajaan Arandel dan rakyat-rakyatnya juga ikut bahagia.
Wah, jadi gitu ya, Ma? Wah, Ma, kok mirip ya? Elsa sama Anna. Kayak kita berdua. Aku sama Tiara loh, Ma. Ma, aku jadi pengen bikin boneka salju deh, Ma. Tapi di mana ada salju ya kalau di sini? Ma, mau dong kapan-kapan Ma bikinin aku kostum Frozen. Sama Intan juga, Ma. Boleh ya? Boleh sayang, kapan-kapan kita bikin ya. Yeay! Aku senang banget bisa tinggal lagi sama Mama. Aku cuma maunya sama Mama. Pokoknya sama Mama. Aku nggak butuh Papa. Gimana jadinya ya? Kalau Mama tahu soal aku sama Tiara nggak sekolah, berapa lama ya Tiara bisa tahan nggak sekolah? Kalau aku sih nggak masalah nggak sekolah juga, tapi kasihan Tiara. Tiara harus sekolah. Tiara nggak boleh bolos lama-lama. Pokoknya aku harus ngelakuin sesuatu secepatnya. Papa kangen kamu, Nak. Aku coba telepon. Tiara bakal angkat nggak ya? Kalian mau dibacain cerita apa lagi sama Mama? Aku mau Putri Salju. Aku juga, Mah. Ya udah. Jadi pada zaman dahulu kala ada putri salju yang bernama Snow White. Papa, males banget aku ngangkatnya. Siapa sayang, kok nggak diangkat? Tiara, itu telepon dari siapa? Kok nggak diangkat? Bukan siapa-siapa kok. Ya udah. Lanjutin ceritanya, Mah. Dia bener-bener nggak mau ngangkat telepon dari aku. Ya ampun, kasihan banget Mas Ardi. Saking kesepian dan kangennya dia sama Tiara, dia berdiam diri di kamarnya Tiara terus. Lampunya masih nyala. Berarti ibu dari dalam. Bu, ibu nggak apa-apa kan, Bu? Tadi saya lihat ibu ditangkap sama orang. Siapa mereka, Bu? Kita berdua ini keponakan dari ibu itu. Iya. Emangnya kenapa? Bu, bener banyak keponakan ibu. Ya benar, Mas. Dia keponakan saya. Saya nggak apa-apa, Mas. Tapi Bu, Jangan khawatir. Mas pergi aja dari sini. Mas, pergi, Mas. Bu, Pergi, Mas. Pergi, Mas. Cepet out. Pergi. Ada pesan dari Mirza. Dia ada di luar.
ada yang penting mau dibicarakan. Naila nggak boleh lihat aku ketemu Mirza. Kalau dia lihat, dia bisa marah. Sebaiknya kita ngobrol di samping aja. Ada apa? Bu, ini aku dapetin dari ibu itu. Ibu baca sendiri aja. Sepertinya Dewi punya rencana jahat. Ardi itu sekarang dalam bahaya, Bu. Dewi bener-bener jahat, Bu. Akhirnya mereka hidup bahagia. Siapa yang ngobrol ya malam-malam gini? Mana? Kayak tadi aku denger ada suara orang ngomong. Bu, pokoknya kita harus hentikan jangan sampai Dewi itu nikah sama Ardi, Bu. Ya aku sih nggak peduli sama Ardi, Bu. Yang aku pikirin tuh hatinya Naila. Hatinya Naila pasti hancur, Bu. Pokoknya jangan sampai pernikahan Ardi sama Dewi itu terjadi, Bu. Kita harus halangin biar bagaimanapun caranya, Bu. Ya, kita memang harus hentikan Dewi. Enggak, Tante Dewi nggak boleh nikah sama Mama Ardi. Aku harus ngelakuin sesuatu. Kasihan Tiara, kalau papanya sampai nikah lagi, terus dia punya ibu tiri. Iya. Waalaikumsalam. Ibu lagi teleponan sama siapa? Oh, tadi teman ibu telepon, cuma di dalam nggak ada sinyal. Ya udah ibu ngobrolnya di luar aja. Kamu kok keluar? Masuk Ki, ntar masuk angin loh. Iya, Bu. Aku harus siap-siap. Aku harus jualan ini. Mama mau kemana? Mama mau siap-siap sayang. Mama mau jualan. Kamu kok udah bangun? Iya, Mak. Kalau gitu aku bantuin Mama ya. Ya udah. Tapi turunnya pelan-pelan ya. Tiara lagi tidur.
Pokoknya kita harus hentikan jangan sampai Dewi itu nikah sama Ardi, Bu. Ya aku sih gak peduli sama Ardi, Bu. Yang aku pikirin tuh hatinya Naila. Hatinya Naila pasti hancur, Bu. Kalau Tante Dewi jadi nikah sama Om Ardi, gimana perasaan Mama ya? Bisa-bisa harus Mama kambuh lagi. Intan! Ya, Ma. Sayang, kamu ke depan ya. Ada Mas Ardi. Mas Ardi pasti kesini untuk jemput Mama dan jemput kamu. Ya? Ya, Ma. Kenapa sayang? Kok ngeliatin mama kayak gitu? Oh, nggak apa-apa, Ma. Aku cuma pengen Mama bahagia kok. Sayang, kita akan baik-baik aja kok. Kamu gak usah khawatir. Ya udah sekarang Mama mau selesai masakan Mama dulu ya. Mama harus belajar soalnya. Soal Mama belum pernah bikin masakan kayak gini. Nah, Mama harus pelan-pelan masaknya. Nah, itu kan sayur udah dimasukin tuh, Ma. Sekarang Mama masukin santannya. Wah, gitu. Nah, gitu, Ma. Sekarang Mama udah tahu kan? Ya ampun, Ma. Aku lupa, Ma. Ini udah siang. Kan Tiara masih tidur lagi, Ma. Aku harus bangunin Tiara. Kan kita harus sekolah, Ma. Iya sayang, yaudah bangunin Gi. Ya udah, Ma. Aku bangunin Tiara dulu ya. Aduh, kenapa bisa lupa ya? Tiara, ayo cepetan mandi. Kita harus cepet-cepet pura-pura pergi sekolahnya. Tapi Intan, kamu tenang aja. Pokoknya nanti aku siapin air hangat. Aku tahu kamu gak biasa mandi pakai air dingin kan? Apalagi kalau mandi pagi. Sebentar, aku siapin dulu ya. Terima kasih ya. Mau kemana? Intan. Ngapain sih tuh anak? Ayo Tiara, air kakaknya udah jadi. Makasih ya. Kamu ngapain sih? Tiara, kamu harus mandi dulu. Air hangatnya udah aku siapin. Iya. Intan! Itu lagi mama dong, Intan! Intan! Mama? Mengapa kau tak mengerti? Intan, kamu bantu mama. Nanti biar Tiara yang ngurus. Ayo. Iya, Yang. Sayang ini gimana sayang? Ada apaan sih, Ma? Aduh mama gak tahu apa yang harus mama lakuin soalnya. Aduh ini gimana? Oh, tenang. Itu nggak apa-apa kok, Ma. Ma, kalau Mama masak santan, harus diaduk terus. Biar nggak meluap. Udah tinggal dimatiin doang sayang. Ya ampun mama udah panik banget soalnya. Nggak apa-apa kok, Ma. Tuh kan, sekarang kompor udah dimatiin, turun lagi deh santannya. Iya sayang, makasih ya. Mama nggak tahu deh kalau misalkan nggak ada kamu kayak gimana. Yaudah, sekarang aku bantuin Mama ngiris-ngiris ya. Iya, mungkin kamu bisa iris itu tuh sayang ya. Intan, mana baju seragam aku? Ya ampun, Ma, aku lupa lagi. Seragam Tiara, Ma, belum aku siapin. Iya udah siapin sayang. Udah gak usah teriak-teriak. Seragam kamu sudah yang siapin ya. Sekarang kamu nggak perlu teriak-teriak lagi ke Intan. Ya, Yang. Kirain aku belum disiapin baju seragam aku.
sebentar ya. Aku mau ngambilin baju seragam kamu. Nggak usah sayang, Intan. Intan, Tiara udah yang siapin semuanya. Sekarang mendingan kamu mandi, siap-siap mau berangkat sekolah. Ayo. Iya yang, aku mandi dulu ya. Kasihan Intan. Dia pasti capek banget kalau harus ngurus mama dan juga kakaknya. Tan, sini yang sisirin. Kamu kenapa sih? Semua-muanya kamu kerjain sendiri. Sampai pekerjaan mama dan kakakmu juga kamu yang kerjain. Kamu tuh kalau nggak sanggup bilang, ya, biar ada yang bantuin. Nggak apa-apa yang, aku sanggup kok. Dulu Eyang Narsi selalu ngingetin aku supaya aku selalu bantu orang lain. Iya, tapi kan nggak semuanya harus kamu kerjain. Nggak apa-apa Eyang. Eyang tahu, kamu sayang banget sama mama sama kakak kamu. Nggak apa-apa, ngebantu mereka nggak apa-apa. Tapi kamu juga jangan lupa sama diri kamu sendiri, ya? Iya Eyang. Yaudah yuk, sekarang kamu berangkat sekolah. Makasih ya Eyang. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Mama, aku udah siap berangkat sekolah, Ma. Iya sayang, ini mama juga udah siap. Mama jualan dulu ya. Doain mama ya. Nasi uduk. Nasi uduk. Nasi uduk. Mas, nasi uduknya mas. Bu, nasi uduknya bu. Nasi uduk. Nasi. Sekarang kamu datengin alamat ini. Kamu periksa siapa yang tinggal di sana. Oke, siap. Nanti kita kabari. Oke, saya tunggu kabar. Tiara, jualannya kita cari di tempat yang lain aja. Jangan jualan di tempat yang kemarin. Kita jualannya yang banyak anak-anaknya ya. Biar kita laku. Oke, yuk. Ya, Bu. Ada Mama. Kita samperin yuk. Ayo. Nasi uduk. Mama. Sayang. Mama kenapa jualan di sini? Orang yang di halte kan jarang beli, Oma. Mereka kan cuma nunggu bis. Iya sih. Ini aja mama tadi udah nawarin, nggak ada yang mau beli. Aku tahu tempat yang cocok buat Mama jualan. Pembelinya tuh banyak banget. Di mana sayang? Ayo aku anterin aja, Mah. Nggak usah sayang. Kamu kasih tahu aja tempatnya di mana, biar mama kesana. Ini kalian juga ngapain di sini? Kok nggak sekolah? Udah jam berapa ini? Mama jualan aja di terminal. Di sana tuh banyak kok yang beli. Iya, Mah. Yaudah nanti mama kesana ya. Mah, kalau ngelayanin pembeli itu harus sabar ya. Iya sayang, pasti. Dan mama janji mama akan sabar banget. Tapi ini kalian ayo ke sekolah. Yaudah kalau gitu mama antar dulu baru abis itu mama jualan. Bagaimana ini? Kalau Mama nganterin aku sama Tiara, nanti bisa-bisa ketahuan kalau kita tuh sebenarnya mau bolos. Udah ayo. Halo, Mai. Iya, itu anak-anak kemarin nggak masuk sekolah, Mai. Apa? Jadi mereka udah nggak sekolah lagi? Ya, sepertinya begitu. Aku rasa ibunya nggak bisa bayar uang sekolah. Nah, kalian kan sekarang udah sampai sekolah. Mai, ya udah dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Oke, Kak. Mereka datang lagi ke sekolah. Berarti si Naila bisa bayar uang sekolah dong. Tapi dapat uang dari mana? Ya udah, kalian masuk ya ke kelas. Kalian harus rajin belajarnya.
Mama pulang dulu, Gi. Nanti jualannya keburu gak laku loh, Ma, kalau kesiangan. Kalian masuk aja. Mama pengen lihat kalian masuk dulu, supaya Mama juga aman. Gak sama, aku sama Tiara malah pengen ngeliat Mama pergi jualan. Iya, Ma. Sayang, masuk Ki, ya. Mama akan tunggu di sini sampai kalian masuk. Yaudah. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Kok bisa sih si Naila bisa bayar? Kan bayarannya mahal. Aku harus kasih tahu Maya nih. Mereka mau kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intan nih, nah ini jalan kamu ini. Makasih, gituin. Kita jalan bareng ya? Iya dong. Kalian mau jualan apaan? Wow, banyak banget. Aku duduk ya. Mau jualan apaan? Mau aku jualan boneka. Tiara, apa? Ayo jalan. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo kita jalan. Yuk. Ya, Ardi, ada yang mau aku tunjukin sesuatu ke kamu. Ini benar-benar bikin aku sedih. apa itu? Coba kamu lihat ini. Istri kamu benar-benar tega sama anak-anak kamu. Aku nggak nyangka Naila tega itu sama anak-anaknya. Dulu anaknya yang kecil disuruh jualan. Sekarang malah ngotot mau mengasuh kedua anaknya. Ternyata keduanya malah dijadiin mesin pencetak uangnya. Bahkan mereka sampai nggak sekolah karena harus jualan, Ardi. Ikut aku. Kamu tunjukin di mana kamu ngeliat itu. Alhamdulillah. Hari ini jualan kita lumayan laku ya. Iya, semoga aja sebelum siang udah habis. Waduh, waduh, waduh. Ada papa sama tante Dewi Intan. Tiara, jangan lari, Tiara! 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 Kalian mau kemana, Pak? Kamu jangan bawa pengaruh buruk sama anak om. Kalian seharusnya sekolah, malah ada di sini jualan. Pak, jangan marahin adik aku, Pak. Tiara, dia bukan adik kamu. Itu adik aku, Pak. Aku benci sama Papa. Aku benar-benar benci sama Papa. Papa jahat. Tiara, kamu jaga mulut kamu ya. Papa ingetin, kamu harusnya sekolah, bukan di jalanan kayak gini. Pak, Papa tahu nggak? Aku nggak sekolah itu gara-gara Tante Maya. Papa tahu nggak sih? Apa maksud kamu? Kamu kalau bicara sama papa kamu yang benar.
Tiara, jangan kabur kamu. Om tunggu. Om jangan maksa Tiara pulang. Kalau enggak Tiara bakalan benci Om selamanya. Tapi kalau mau, aku bisa kok bujuk Tiara buat pulang. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Om harus janji kalau Om gak bakalan nikahin dia. Lihat anak ini. Padahal Tiara itu kan juga anak kamu. Ini anak kriminal atau apa sih? Udah berani-beraninya kamu merasa bapak kamu sendiri, iya? Om tanya ke kamu. Tadi Tiara kemana? Om tenang aja. Tiara gak akan kenapa-napa kok. Tapi Tiara pasti gak mau pulang. Dia gak suka sama sikap Om ke dia. Aku sama Tiara jualan kayak gini gara-gara Om sama Tante Maya. Jangan kamu pikir Om gak tahu. Tiara pasti pulang ke rumah ibu kamu kan? Om mau tahu reaksi ibu kamu kayak gimana kalau tahu kalian berdua nggak sekolah malah jualan di jalan kayak gini. Ayo, Wi. Bu, aku tuh khawatir banget sama sekolahnya Intan sama Tiara, Bu. Aku takutnya mereka nggak bisa lanjutin sekolah gara-gara nggak bisa bayar sekolah, Bu. Aduh, mana ya? Mendingan gini, itu warung yang kamu beli kan sekarang terbengkalai. Mendingan kamu dagang aja, kamu buka lagi warung itu. Kan lumayan pendapatannya. Tapi masalahnya aku tuh nggak bisa masak, Bu. Kalau soal itu gampang, kita bisa cari jalan keluarnya. Apa kita cari tukang masak, ya kan? Tiara, kamu kenapa sih? Kayaknya Tiara ada masalah tuh, Bu. Ibu lihat dulu ya. Tiara? Tiara buka! Tiara? Ardi, sekarang aku lihat anak-anak kamu itu udah mulai mendikte dan mengatur kehidupan kamu. Iya. Tiara sekarang udah berani ngelawan aku. Bahkan tadi dia gigit tangan kamu. Aku nggak ngerti Tiara bisa kayak gitu gimana caranya. Padahal dulu aku lihat Tiara itu sebagai gadis yang baik. Tapi sekarang aku melihat dia sebagai gadis yang liar. Ardi, aku rasa kamu harus mendapatkan Tiara kembali. Bagaimanapun caranya. Itu harus. Aku nggak akan nyerah. Pokoknya aku akan bawa Tiara pulang. Pak, bonekanya Pak, buat anaknya Pak. Ramlina! Bang, kok kamu kayak kelihatan capek gitu sih? Bang, aku harus buru-buru pulang sekarang, Bang. Kenapa emangnya? Aku nggak bisa jelasin sekarang. Pokoknya aku harus sekarang buru-buru sampai rumah. Kalau nggak gawat, Bang. Bang, aku pergi dulu ya. Intan. Kalau lu emang harus buru-buru, mending gue yang nganterin ya. Kalau jalan kapan nyampenya? Makasih ya, Bang. Mat, gue minjem sepeda lu ya. Iya, Bang. Sama nitip dagangan. Cepetan naik. Tati. Terus apa Bang, ayo Bang, buruan. Ya, gue tahu jalan pintas. Udah, tenang. Alhamdulillah. Hari ini jualannya habis. Jadi sisanya bisa aku tabung. Sebagiannya bisa buat modal nih buat jualan. Pokoknya nanti begitu ketemu Naila, aku harus ngomong sama dia. Dia harus sadar dia nggak bisa ngurus Tiara. Kamu harus tegas sama Naila. Supaya dia tidak menahan Tiara di rumahnya lagi. Nggak. Aku nggak akan biarin itu. Pokoknya aku akan bawa Tiara pulang.
selangkah lagi aku semakin dekat dengan keinginanku. Mama, aku akan wujudkan keinginan Mama, merebut semua harta Ardi kembali. Tapi kayak sebelum pulang kayak aku harus beli sesuatu deh buat anak-anak. Pasti seneng banget. Apalagi jualan hari pertama banyak banget nih uangnya. Mana kalau mama datang ke sini? Gimana kalau mama tahu kalau aku sampai tante bolos sekolah? Aku nggak mau dibawa pulang sama papa. Aku mau tinggal di sini aja sama mama. Nino, ayo cepetan. Iya lu tenang aja Intan. Pegangan. Aku nggak sabar pengen lihat gimana reaksinya Naila saat ketemu kamu nanti. Yang jelas aku nggak akan biarin dia mempertahankan Tiara. Kamu memang harus tegas sama Naila. Karena ini menyangkut masa depan keluarga kamu kan? Iya, kamu bener. Mudah-mudahan Om Ardi belum nyampe rumahku. Bang Nino, belok kiri aja. Itu jalan pintas buat cepet nyampe rumah. Oke Intan, oke. Aduh, jangan sampai Om Ardi ketemu sama Mama di rumah. Bu, jepitan mainan. Mas, Ya, Bu. ada jepitan. Mau yang mana, Bu? Ini, Bu. Lucu deh. Ya. Saya mau ini yang ini ya. Ya udah. Itu 5.000, Bu. 5.000 ya? Iya. Makasih, Bu ya. Alhamdulillah, ternyata Om Ardi belum sampai. Bang Nino, makasih ya udah mau nganterin aku. Iya, gue tuh seneng bisa nganterin lu Intan. Hah? Itu kan mobilnya Om Ardi. Aduh, gimana ini? Yaudah kalau gitu gue pulang dulu ya. Intan. Mana mama kamu? Om, aku mohon jangan temui Mama, Om. Jangan ngomong apapun sama Mama, Om. Om, Mama nggak tahu apa-apa, Om. Mama nggak tahu kalau aku sama Tiara nggak sekolah. Terus begitu kita jualan mainan. Kamu jangan bohong. Jangan-jangan mama kamu kan yang suruh kamu jualan. Gini ya Intan. Kalau kamu bohong bukan berarti kamu bisa minta kami untuk bohong juga. Om kecewa loh sama kamu. Yang Om tahu kamu itu anak baik. Bukan tukang bohong kayak gini. Ngapain sih mereka kesini, Bu? Pakai marah-marahin Intan lagi. Mirza. Udah kamu di sini aja. Biar ibu yang nemuin Ardi. Ya? Enggak, Bu, nggak bisa, Bu. Bu, aku nggak terima, Bu. Anakku dimarahin kayak gitu, Bu. Enak aja dipikir siapa dia. Udah kamu tunggu aja biar ibu yang keluar. Papa udah datang. Kasihan Nita dimarahin sama papa. Semua ini pasti gara-gara aku. Nanti kalau aku keluar, nanti Paul malah maksa aku ikut pulang lagi.